Sejumlah santri mendapat tindakan kekerasan oleh pengajar pondok pesantren di Demak, Jawa Tengah. Video kekerasan terhadap santri viral di media sosial. Kejadian terjadi di Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Demak, Jawa Tengah. Seorang pengajar menampar sejumlah santri yang masih berusia belasan tahun. Video ini direkam oleh seorang warga di sekitar pondok yang diduga merasa terganggu atas suara keras dari bentakan oknum pengajar pada santrinya. Oknum pengajar ini menampar anak santrinya yang bandel karena berlarian saat mengaji. Polisi pun langsung mengamankan pelaku dan membawa korban untuk divisum. Dari hasil visum terdapat beberapa luka memar yang dialami oleh 11 orang santri. Ya, kita dalami kasus ini bersama dengan AKBP Budi Adi Buwono, Kapolres Demak. Assalamualaikum, selamat petang, Pak Kapolres. Waalaikumsalam. Ya. Selamat petang, Mas. Ya, Pak Kapolres, tadi disebutkan bahwa orang yang merekam video itu merasa terganggu dengan bentakan dari oknum pengajar tersebut. Yang merekam saja merasa terganggu, apalagi melihat aksi kekerasan seperti itu, Pak, terhadap belasan anak yang usianya masih di bawah umur tentu saja, yang juga merupakan santri. Pak, apa masalahnya, Pak? Ya, jadi betul bahwa kejadian ini adalah kejadian pada hari Rabu, tanggal 1 September tahun 2021. Dan videonya viral, itu pada tanggal 4 September, Mas. Jadi sudah ada jeda 3 hari. Selanjutnya memang Ustadz ini melakukan kekerasan terhadap santrinya karena merasa bahwa santri yang ada di pondok pesantren tersebut tidak disiplin dalam melaksanakan istirahat malam. Oke, sudah ditegur beberapa kali. Akhirnya Ustadz tersebut atau pengasuh di pondok pesantren tersebut emosi, selanjutnya melakukan kekerasan terhadap belasan daripada santri ponpes tersebut, Mas. Oke, jadi fix ya, bukan soal berlarian saat mengaji, tapi karena belum tidur saat jam malam. Kalau kita boleh tahu jam malamnya itu jam berapa, Pak, belum tidur? Jadi memang paling maksimal adalah santri di pondok pesantren tersebut telah melaksanakan kegiatan sholat, lanjut mengaji sampai dengan jam 22.00, santri harus beristirahat, Mas. Oke, artinya ketika ada inspeksi, ketika diperiksa oleh oknum pengasuh itu, sedang apa waktu itu santrinya? Jam berapa kira-kira? Apa yang dilakukan, Pak? Ya, penuturan daripada santri-santri bahwa kebanyakan sudah beristirahat. Namun mungkin karena datangnya pengasuh tersebut, akhirnya ada santri-santri yang terbangun. Sehingga disangkanya oleh pengasuh pondok pesantren tersebut, para santri belum melaksanakan istirahat malam, Mas. Oke, satu hal, Pak, oknum pengasuhnya sudah ditangkap berarti ya, Pak, ya? Sudah, jadi viral kejadian pada tanggal 4 September tahun 2021, kami langsung melakukan pengamanan terhadap pelaku tersebut, Mas. Oke, sudah ditetapkan tersangka, Pak? Sudah, kami sudah tetapkan tersangka terhadap pelaku kekerasan tersebut. Oke. Barangkali yang penting untuk digali adalah apakah kekerasan serupa pernah dilakukan sebelumnya oleh oknum yang bersangkutan? Nah, ini sedang kita dalami. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif, Mas, kepada pelaku tersebut.
Oke, ini juga menarik Pak, soal bahwa pengakuan yang membuat video merasa terganggu sehingga pada akhirnya direkam dan secara tidak sengaja mungkin ini mendapatkan perhatian publik dan viral begitu ya. Kira-kira ketika diperiksa oleh polisi, dalam hal ini ya saksi yang membuat video itu, apa yang disampaikan? Jadi kalau pelaku tidak tahu Mas bahwa perlakuan kekerasan terhadap santri di pondok pesantren tersebut direkam oleh salah satu warga. Yang jelas warga setelah kita lakukan menggali informasi daripada masyarakat yang ada di Jogoloyo, dimungkinkan bahwa pelaku ini sering melakukan kekerasan terhadap santrinya. Sehingga merasa terganggu, ada kegaduhan di dalam pondok pesantren tersebut, sehingga akhirnya warga tersebut merekam apa yang sudah dilakukan daripada pengasuh tersebut. Jadi semakin terang benderang duduk perkaranya ya Pak ya, bahwa ada dugaan oknum pengasuh ini kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap santrinya dan itu dianggap mengganggu oleh tetangganya sehingga pada akhirnya tetangganya merekam video itu dan menjadi perhatian publik. Begitu ya singkat cerita ya Pak? Ya, kami sedang melakukan pemeriksaan secara intensif. Nanti setelah selesai pemeriksaan tersebut, saya yakin akan semakin terang benderang Mas terkait dengan permasalahan ini. Disebutkan belasan anak memar-memar begitu Pak. Ada laporan luka-luka lain yang barangkali belum kita ketahui? Ya memang pada saat kejadian tersebut pengasuh ini melakukan pemukulan kepada belasan santri, di mana yang dipukul adalah bagian kepala, pipi, punggung, dan perut, Mas. Sehingga menyebabkan luka pada bagian tersebut. Pak, jika disebutkan bahwa tindakan kekerasan tidak dilakukan, ada dugaan tidak dilakukan sekali, kemudian ada juga luka. Barangkali tidak hanya luka yang perlu mendapatkan perhatian, tapi jangan-jangan ada yang traumatis juga, Pak? Ya, benar, Mas. Jadi kami menggandeng dinas sosial nantinya untuk mendampingi daripada korban kekerasan. Mengingat memang umurnya masih anak-anak. Jadi ada yang umur 11 tahun, ada yang umur 13 tahun, sampai dengan maksimal 14 tahun, Mas, daripada korban tersebut. Ancaman hukuman terakhir, Pak, kepada oknum pengasuh. Kami menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Mas, dan juga KUHP, di mana ancaman hukumannya penjara 3 tahun 6 bulan. Selanjutnya untuk KUHP, pasal 351 ayat 1, dengan ancaman penjara 2 tahun 8 bulan, Mas. Baik. AKBP Budiadi Buwono, Kapolres Demak, terima kasih. Pelajaran yang bisa dipetik dari ini adalah metode pengajaran dengan cara kekerasan sama sekali tidak dibenarkan, apalagi ini dilakukan kepada anak-anak di bawah umur. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Kapolres. Sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta langgar peraturan PPKM. Kerumunan dan sanksi terhadap Holy Wings memantik reaksi netizen. Kami akan bahas secara komprehensif saat lagi.